hukum hari ini kita bersama siapa? Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Regina. Dan saya Iwan Purnomo. Saya Muhammad Ilham Sabrina. Di sini kita akan membahas tentang kasus terbaru dari artis terkenal kita, Ahmad Zoni, ya, di mana beliau sebelumnya sempat sering ya terjerat kasus narkoba. Nah, sekarang beliau ini kena kasus lagi ya, ternyata di sel tahanan. Nah, gimana kasusnya menurut kalian tuh gimana? Kalau sepengetahuan aku ya, itu Ahmad Zoni itu memang sering terjerat kasus narkoba. Nah, seringkali bahkan sampai keluar masuk penjara. Itu putusan hakimnya itu bagaimana, Mas, tentang kasus Ahmad Zoni dalam sel tahanan ini? Nah, jadi kalau menurut undang-undang narkotika itu Ahmad Zoni terjerat pada pasal, jadi berdasarkan ceritanya data saya disebutkan di Detik News bahwasanya sudah mulai terungkap peran-peran Ahmad Zoni dan kawan dari saksi-saksi itu, bahwasanya Ahmad Zoni itu di dalam setahan itu melakukan transaksi narkoba. Nah, kan kalau menurut teori Foucault, jadi suatu kegiatan itu atau tindak pidana itu dapat dinyatakan bersalah jika terpenuhi dua unsur. Yang pertama itu ada namanya mens rea. Jadi mens rea itu niat jahat. Dia kalau dengan niat jahat itu maksudnya gimana? Dia itu memang niat bahwasanya ingin pakai lagi, pengen apalagi jual ke transaksi ke teman-temannya, dijual ke sesama setahanan. Dan terus yang kedua itu ada namanya actus reus. Jadi actus reus itu tindakan nyatanya. Dia tuh percuma kalau cuma ada salah satu aja kayak niat aja tapi gak ada tindakan aslinya buat jual belinya itu nggak bisa. Sama kayak tindakan jual beli aja cuma gak ada niatnya itu sama aja. Kan mungkin ini bukan dibuat, atau mungkin dibuat medis. Maksudnya dapat terbukti kalau ada niat dan tindakan. Nah, kalau di sini kayaknya kecil ya, kan sebelumnya udah ini kan pernah mampir terus lagi kan. Jadi udah berulang kali Ahmad Zoni itu terkena gitu. Jadi sampai ini kemana? Kemarin tuh sampai dipindah ke Nusa Kambangan. Merupakan pidana penjara yang paling berat. Oh, jadi tempat sel ini ya, isinya tuh beda berarti sama penjara biasa. Beda. Sama itu kayak gimana? Nusa Kambangan tuh ya ada di tengah pulau dan sepi, jarang ada rumah-rumah, jarang ada penduduk. Kayak emang iya, ini susah. Jadi susah banget dari kota pulau. Iya, benar. Berarti di sana tuh buat kerja tingkat atas. Iya, kelas atas. Jadi berarti bahaya ya Mas Zoni. Iya. Karena sering jadi kita mungkin 1-2 kali nggak kapok, apalagi sekarang itu baru malah jual ke sesama ini ya. Jadi ya itu ya guys ya. Tapi menurut kalian nih Ahmad Zoni ini ada unsur kerjasama sama PGBS. Kok bisa sih? Dia harus ya. Tapi bisa dapat narkoba itu dari mana? Bisa. Apalagi sampai dijual. Itu menurut kalian gimana? Tanggapan kalian? Menurutku sih Dapat dari mana sih narkoba itu? kalau menurutku sih pasti ada ya. Soalnya kan mereka itu kan ada dalam sel. Nggak mungkin mereka keluar seenaknya, nggak mungkin. Pasti ada oknum-oknum yang memang sengaja memberikan narkoba ke Mungkin lewat dari kunjungan iya, atau bisa jadi. ya. Kalau kemarin HP itu boleh nggak bertahan? Mungkin bisa apa waktu kan tahanan itu boleh pakai HP dalam hal tertentu. Pas Ahmad Zoni pakai HP
dosen. Tapi jangan bisa maksudnya. Padahal dalam perjalanan jauh di tempat yang kesempatan itu ada. Aku harus bisa masuk. Nah, makanya itu sekarang dihindari wisata motor. Tapi kalau yang kemarin ini kan sebelum terjadi kasus yang transaksi di selama ini, kan itu masih ada di lingkungan masyarakat, masih di sewa biasa, masyarakat kaya ya. Jadi mungkin masih bisa dapat akses ke sana. Nah, sekarang kan dihindari wisata motor. Jadi mungkin aksesnya lebih ya. Terus kalian nih kenal Amazon ini seperti apa? Oh, dua sih. Tapi saya juga ini sih. Waduh, Itu pernah jalan boy. oh boy, Iya. oh itu pemain Iya. oh anak jalanan. Iya. Saya nggak, saya tahunya ini yang jadi boy. Iya. Beda mungkin apa sinetron nonton ide jadi boy. Memang kita ini ya sih saya dulu tahunya anak jalanan itu ya karena ada ya kembali lagi ke laptop ya. Jadi sesuai undang-undang tadi, jadi Amazon itu terkena Undang-undang nomor 5. ya, tentang penyalahgunaan narkotika. Jadi ya itu tadi buat apa ya, sesuai kemarin kan sudah dijelaskan kan sama akhir ini biasanya unsur-unsur tindak pidana itu dimana suatu perbuatan yang dilarang dan diancam suatu sanksi pidana umur kuliah. Jadi ya itu tadi, jadi sudah terbukti sempat terbukti juga sih sebelumnya, sempat di ini dakwaan hakim rasanya bersalah dalam hukum dan apa sinetron nonton ide jadi boy. memang kita ini ya sih saya dulu tahunya anak jalanan itu ya karena ada ya kembali lagi ke laptop ya. Jadi sesuai undang-undang tadi, jadi Amazon itu terkena Undang-undang nomor 5. ya, tentang penyalahgunaan narkotika. Jadi ya itu tadi buat apa ya, sesuai kemarin kan sudah dijelaskan kan sama akhir ini biasanya unsur-unsur tindak pidana itu dimana suatu perbuatan yang dilarang dan diancam suatu sanksi pidana umur kuliah. Jadi ya itu tadi, jadi sudah terbukti sempat terbukti juga sih sebelumnya, sempat di ini dakwaan hakim rasanya bersalah dalam hukum dan sekarang mungkin ya melakukan pengulangan lagi. Ingat nggak kemarin pengulangan suatu tindak pidana itu pengulangan suatu ini. Oh iya, lupa saya, bukan residivis, jadi residivis. Jadi residivis itu adalah orang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dipidana dengan putusan yang telah berkekuatan. Dasar hukumnya pasal 486 sampai 488. Ya jadi gitu ya guys. Jadi Amazon ini melakukan residivis, pengulangan suatu tindak pidana. Ya, jadi eman-eman ya, dulu terkenalnya adalah
orangnya memang nggak bisa sendiri. Jadi ketika kita udah tidak apalagi angkot kita ya, dan buat jadi susah buat. Nah, maksudnya lomba ini apa namanya, ada syarat buat teman-teman agar apa ya, gimana caranya mungkin atau setidaknya jangan sampai mereka di narkotika ini. Pernah kepikiran nggak Mas buat Ya biasanya kan kalau narkotika itu cowok-cowok ya, kalau perempuan sih jarang, lebih ke skincare, ya ada, kan jarang, bukan tidak ada. dulu tuh kayaknya sempat dan terjelat tuh nggak tahu jawabannya. Yang kamu tahu sampai seperti itu ya, itu Ini favorit ya, favorit. pernah itu direhabilitasi karena pemakaian benar-benar narkotika. Jadi jangan coba-coba ya guys ya, sekalipun coba karena itu dilarang di undang-undang kita. Dan ya seperti walaupun kali kita tinggi terus banyak uang, jadi itu bakal hancur ketika kita udah mencoba hal yang tidak seharusnya dicoba. Dan narkoba itu juga bisa bikin kecanduan ya. Maksudnya kalau cuma sekali itu biasanya bukan, biasanya ya. Kau tahu kan? Ayo perkirakan. Jauhin aja ngomongnya, jauhin aja ngomong dengan Tuhanmu. Nah, selalu. Jadi ya, tadi mungkin sekilas tentang kasus Amazon. Sekarang beliau udah dipindah di Nusa Kambangan, suatu kelompok kecil untuk orang-orang khusus, orang spesial, orang yang punya rekor kejahatan ini tertingginya di tempatnya di Nusa Kambangan. Ya semoga beliau dapat hidayah dan Bertobat. Tapi di hari-hari sekarang ini ya, itu kan Ahmad Zoni yang memperjualbelikan narkoba itu nggak sendirian, kan bersama teman-temannya. Tapi Ya, sekarang ada masih teman-teman. mengalami masih sidang sekarang. di sidang ya. Masih belum fight. Ini kan gambarnya itu sudah dilihat ya, teman-teman, itu kan tidak jelas Jumat 19 Desember itu masih sekarang. Iya. Kami baru sekarang, jadi Ahmad Zoni dan kawan-kawan yang lain itu sudah ini mengalami sidang Iya. penetapan kasus Terkait transaksi Iya. penjualan bisa dilihat di sini. Bisa di linknya bisa ditaruh di bawah. Ya, ini OPW ke Nusa Kambangan. Ya, sesuai undang-undang kita ya, ancam pidana undang-undang 35 tahun 2009 ya, dalam pengedaran narkotika golongan 1 itu dipidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 2 tahun serta denda minimal 1 miliar dan 10. Yang dijual ada yang Dan saja jadi juga faktor karena Amazon ini bukan cuma satu kali ya guys ya, kita kali ya, ada beberapa faktor yang memberatkan sama beliau. Mana tuh? Yang pertama itu ya tadi residivis, ulangan dana narkotika, terus perbuatan yang dilakukan dalam sel tahanan. Ada juga yaitu merusak tujuan bermasyarakatan maksudnya juga kan sekedar pembina tapi mengenai. Mungkin itu saja dari diskusi kita. Kalau kami bisa